Andi, seorang pemuda kota, baru saja mewarisi rumah tua di desa dari kakeknya. Rumah itu besar dan sunyi, berdiri di atas bukit yang menghadap ke hutan kecil. Dindingnya kusam, catnya terkelupas, dan jendelanya tertutup debu tebal. Dia tidak mengenal kakeknya dengan baik, tetapi ia memutuskan untuk pindah ke rumah itu. Ia ingin memulai hidup baru, jauh dari hiruk-pikuk kota. Andi menghabiskan hari-harinya membersihkan rumah. Ia menemukan banyak barang-barang tua milik kakeknya, termasuk foto-foto usang, buku-buku tua, dan perabotan antik. Andi merasa seperti sedang mengungkap kepingan-kepingan masa lalu yang terlupakan. Ia penasaran dengan kehidupan kakeknya di desa ini. Suatu sore, Andi memutuskan untuk menjelajahi loteng. Loteng itu gelap dan pengap, dipenuhi dengan tumpukan kardus dan perabotan berdebu. Sinar matahari sore yang redup menembus celah-celah di atap genteng, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di lantai kayu yang berderit. Andi melangkah hati-hati, menghindari tumpukan barang-barang usang. Di sudut terjauh loteng, di balik kain putih yang sudah menguning, Andi menemukan sebuah cermin besar dengan bingkai kayu yang diukir rumit. Bingkai itu tampak tua dan berdebu, tetapi permukaan cerminnya anehnya bersih dan berkilau. Andi merasakan tarikan aneh pada cermin itu. Ia mendekat dan menyibakkan kain putih itu. Cahaya redup dari jendela loteng jatuh ke permukaan cermin, memantulkan kembali dengan samar. Andi menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak lelah setelah seharian membersihkan rumah. Saat ia hendak berbalik, ia melihat sesuatu di cermin, sesuatu di belakangnya, sebuah sosok gelap. Jantung Andi berdetak kencang. Ia berputar cepat, tangannya mengepal, siap menghadapi apapun yang ada di belakangnya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Loteng itu kosong. Andi merasakan hawa dingin merayap di punggung lehernya. Ia kembali menatap cermin. Sosok itu sudah tidak ada. Hanya imajinasiku saja, gumam Andi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin besar di hatinya. Andi memutuskan untuk menurunkan cermin itu ke ruang tamu. Mungkin dengan sedikit pembersihan, cermin itu akan terlihat kurang menakutkan. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan sosok bayangan yang dilihatnya di cermin. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya tipuan cahaya, tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah. Ia memutuskan untuk melihat cermin itu sekali lagi. Cermin itu kini berdiri di sudut ruang tamu, tampak mencolok di tengah perabotan tua. Andi menyalakan lampu, cahaya kuning redup menerangi ruangan. Ia menarik napas dalam dan melangkah mendekati cermin. Ia melihat bayangannya sendiri. Tapi kali ini sosok itu kembali muncul di belakangnya. Lebih dekat, lebih jelas. Sosok itu tinggi dan kurus, dengan mata hitam pekat yang tampak menatap langsung ke dalam jiwa Andi. Mulutnya terbuka lebar, membentuk lubang yang menganga yang tampak seperti jeritan bisu. Andi mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Ia mengedipkan mata, tetapi sosok itu tetap ada. Kali ini, Andi yakin ia tidak berimajinasi. Ada suara susah emit. Semakin gelap di terancam. Andi buru-buru mengambil kain tebal dan menutupi seluruh permukaan cermin. Ia tidak tahan lagi melihat sosok mengerikan itu. Napasnya terengah-engah, Andi mundur dari cermin itu. Malam itu, Andi tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara-suara aneh dari loteng. Langkah kaki yang berat dan seretan benda-benda. Suara-suara itu semakin lama semakin jelas, semakin dekat. Seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari loteng. Keesokan harinya, Andi pergi ke desa, mencari seseorang yang tahu tentang sejarah rumah tua itu. Ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tinggal di ujung jalan. Wanita itu memiliki keriput di wajahnya yang menceritakan banyak musim dan mata yang menyimpan banyak cerita. Cermin itu, kata wanita tua itu dengan suara serak. Itu bukan cermin biasa. Pemilik rumah ini sebelumnya, ia juga melihat hal-hal di cermin itu. Hal-hal yang tidak seharusnya ada. Andi merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Either way we neb tisesle, but they jepat fukt be.